Baiklah teman-teman, hampir 2,5 juta warga Inggris telah berhenti membayar BBC. Dan seruan serupa juga semakin berkembang untuk menghentikan pendanaan ABC dan SBS di Australia. Tonton klip viral ini dari sekitar sebulan yang lalu. Tenang saja, akan ada perubahan besar jika One Nation diberi kesempatan. SBS akan hilang. Dan Senator, Anda telah mengatakan ingin menghapus SBS. Anda bilang dalam pidato Anda bahwa internet sudah membuat SBS tidak lagi dibutuhkan. Tapi SBS menyediakan berita Australia dalam 60 bahasa. Bukan hanya berita internasional saja. Kita punya 10 bukan 7. Dalam antrian, 2. Ya, 2, tapi dalam bahasa hingga 60 bahasa. Lalu anda juga punya, anda tahu, bentuk internet lainnya juga. Sky bagus untuk mencari berita. Jadi yang saya maksud adalah penyampaian dalam 60 bahasa untuk membantu orang berintegrasi di Australia. Maaf, tapi begini, lihat. Saya bisa mengerti pertanyaanmu. Kamu akan kehilangan pekerjaan. Itu wajar saja, saya bisa memahaminya. Apakah itu bagian dari platform Anda? Bukankah itu bagian dari platform Anda, Senator, untuk mengintegrasikan orang-orang dari negara lain ke Australia, agar mereka bisa menjadi orang Australia? Tidak, saya ingin mereka bisa belajar berbicara bahasa Inggris sebelum mereka datang ke sini untuk mendapatkan kewarganegaraan mereka. Dan itu akan membantu mereka berasimilasi ke dalam masyarakat kita. Karena 872.000 orang mengatakan mereka hanya bisa berbicara sedikit bahasa Inggris atau sama sekali tidak bisa. Jadi di mana asimilasinya? Kita adalah bangsa yang monokultural, bukan multikultural. Dan bahasa kita adalah bahasa Inggris. Dan itu akan membantu orang-orang benar-benar bisa pergi keluar sana dan mendapatkan pekerjaan. Jadi era saluran propaganda negara yang didanai oleh pembayar pajak sudah berakhir. Tonton klip viral ini dari Inggris. Lihat, pria BBC ini mengganggu, boleh saya tambahkan, seorang perempuan dari kelompok minoritas ras karena tidak membayar biaya lisensi BBC. Jadi Anda tidak membayar lisensi TV Anda? Tapi saya tidak butuh lisensi TV. Ya, Anda butuh. Anda punya TV. Ya, saya memang punya TV, tapi saya tidak menonton siaran langsung atau semacamnya. Tidak masalah, Anda punya saluran BBC di TV Anda, ya? Ya, tapi saya tidak menontonnya. Saya menonton Netflix, saya menonton YouTube, Amazon. Anda tetap harus membayar lisensi TV Anda, dan Anda harus membiarkan saya masuk dan menunjukkannya kepada mereka. Saya tidak bisa. Saya tidak akan membiarkan Anda masuk ke rumah saya hanya untuk melihat itu. Saya tidak perlu membayarnya. Yang saya lakukan hanyalah menonton Netflix, YouTube, dan Amazon. Itu tidak berarti saya harus membayarnya. Melihat di TV Anda. Anda berada di properti saya dan saya minta Anda pergi. Saya perlu memasukkan ini ke dalam kotak surat Anda. Saya tidak akan membayarnya. Saya akan memasukkan ini ke dalam kotak surat Anda. Kamu harus pergi dari properti saya. Sementara kamu sedang menonton aset pemerintah. Ya, ini rumah saya. Ini rumahmu, dan kamu sedang menonton BBC di rumahmu. Saya tidak sedang menonton BBC. Ya, TV-nya memang menyala, tapi bukan berarti saya menontonnya. Jadi, saya tidak harus membayar lisensi TV untuk sesuatu yang tidak saya tonton. Kalau kamu BBC sedang tayang di TV-mu, kamu harus membayar lisensinya. Tidak, tapi saya tidak menontonnya. Itu tidak masalah, kamu punya BBC. Aku tidak melihat gunanya aku membayar untuk itu. Itu tidak masalah. Kamu punya babe dari BBC. Aku takut itu memang aturannya. Aku akan mengirimkan ini kepadamu. Aku tidak tahu apakah ini nyata atau tidak. Aku tidak tahu. Aku benar-benar tidak tahu apakah ini nyata atau tidak. Tapi bagaimanapun juga, klip ini sedang viral. Tapi mereka bertanya-tanya, kenapa 2,5 juta orang dan terus bertambah telah berhenti membayar untuk propaganda BBC. Tonton ini. Lihat ini, apakah BBC benar-benar layak? Jadi sekarang BBC memutar video propaganda yang memberitahu orang-orang kenapa mereka harus membayar untuk BBC. Ya, itu pertanyaan yang bagus, Tracy. Tapi kamu harus mempertanyakan apa yang pernah dilakukan BBC. Sebelum kamu menyebarkan propagandamu, biar aku tunjukkan sesuatu yang lain. Ini BBC, teman-teman. Lihat ini. Ini BBC. Ini bahkan tidak lucu. Siapa namanya? Dan kita selesai. Henry Dying. Coba saja lihat, masukkan ke Google. Henry G.H. Dying. Kira-kira dia ini apa? Mari kita lihat. Actor Crisis, pemenang penghargaan. Henry Dying. Wah, hebat juga dia. Itu dia di sana.
Siapa namamu? Hampir seperti dia dibayar untuk pura-pura tidak kena COVID dan dia tampil di televisi. Ya ampun. Kamu pasti bercanda. Tidak. Dasar bajingan. Apakah di bagian bawah tertulis, ini hanya akting? Tidak, dia berpura-pura seolah-olah dirinya sungguhan. Dan ini adalah BBC. Ini adalah berita BBC. Ini adalah BBC. Dan dia itu aktor bayaran dalam situasi krisis. Mereka merekam seluruh kejadian ini, teman-teman. Mereka melakukan semuanya karena ada terlalu banyak orang. Mereka melakukan semuanya. Aku tidak tahu. Begini, aku tidak tahu. Aku tidak tahu. Tapi apakah itu benar atau tidak? Apakah ada penjelasan yang masuk akal dan rasional di balik itu? Aku tidak tahu. Tapi inilah alasan kenapa orang-orang tidak percaya pada BBC. BBC pernah menyiarkan propaganda anti kulit putih kepada anak-anak dengan mengklaim bahwa orang kulit hitam membangun Britania dan sejak dulu merupakan penduduk asli kerajaan bersatu. Lihat ini. Menurut mereka, bahkan Raja Arthur pun berkulit hitam. Lihat ini, ada musiknya. Saya tidak tahu apakah saya bisa memutarnya. Tapi saya akan coba tayangkan berita ini. Saya akan coba saja. Mereka belum diberitahu bahwa kita sudah ada di sini sejak awal. Kita sudah ada di sini sejak awal, sungguh. Kita sudah ada di sini sejak awal. Kita masih di zaman batu. Untuk perang, kita akan hancur terbakar. Kita akan membakar rumah-rumah ini. Teman-teman, kenapa mereka harus melakukan ini? Maksudku, menurut kalian, apakah orang kulit hitam akan jadi kurang pantas tinggal di Inggris kalau kita tidak membuat-buat sejarah seperti ini? Haris Sultan. Oke, saya lahir di wilayah yang sekarang bernama Pakistan. Jika saya datang ke Australia, saya mengakui Australia sebagaimana adanya, menghormati nilai-nilai, budaya, dan norma-normanya, serta memanfaatkan sepenuhnya apa yang ditawarkan negara ini. Legitimasi saya untuk tinggal di negara ini tidak akan berkurang karena pengakuan itu, dan juga tidak akan bertambah dengan membuat klaim-klaim omong kosong bahwa orang Punjabi sudah ada di Australia jauh lebih lama daripada para pemukim Eropa. Kamu tahu, inilah yang dikatakan oleh umat Muslim. Lihat ini, lihat ini. Ini berasal dari dokumen resmi Australia. Lihat ini. Lihat omong kosong ini. Lihat ini. Teman-teman, ini adalah dokumen asli pemerintah Australia yang memerangi Islamofobia. Lihat ini. Warga Muslim Australia telah lama berkontribusi terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya Australia. Oke, seharusnya bisa berhenti di situ. Tapi untuk melegitimasi ini menurut mereka, mereka harus membuat klaim omong kosong. Muslim sudah ada di Australia sejak sebelum pemukiman Eropa. Omong kosong banget. Dan bahkan jika itu benar, bagaimana itu bisa lebih melegitimasi keberadaan mereka di sini? Jadi itulah hal-hal yang sudah lama dilakukan oleh kaum kiri. Mereka telah menyebarkan propaganda omong kosong seperti ini. Dan sekarang mereka heran kenapa masyarakat marah kepada mereka. Inilah yang dilakukan oleh Hollywood. Saya melihat banyak orang Yunani marah tentang film blockbuster Hollywood terbaru karya Nolan yang seharusnya menjadi film besar, tapi ternyata gagal total. Lihat ini. BBC menayangkan ini saat jeda paruh waktu di final Piala Dunia. Propaganda murni yang benar-benar dibayar. Ya, kamu pasti sudah menebaknya. Kamu dan aku. Bukan dikurangi 2,5 juta orang. Itu pertanyaan yang bagus, Tracy. Jadi baiklah, mari kita kembali ke video propaganda asli oleh Bayside. Bagi saya, Sekarang mereka akan memberitahu kita apa yang telah mereka lakukan. Tentu, itu bagus jika kamu penggemar Ian Beale atau jika The Traitors punya daya tarik. Siapa peduli jika mereka mengumpulkan 2,5 miliar untuk amal? Tapi bagaimana dengan propagandanya? Bagaimana dengan propaganda yang tidak sesuai sejarah? apa yang pernah BBC lakukan untuk saya? Ini seperti pasangan yang sudah renggang yang berkata, Kamu tidak menghargai aku lagi? Kamu pikir aku tidak pernah melakukan apa-apa untukmu? Kamu pikir semua pengorbanan yang sudah aku lakukan untuk anak-anak dan keluarga kita? Kamu? Biar aku kasih tahu apa yang sudah aku lakukan untukmu. Aku mengorbankan karirku untukmu. ya, tapi bagaimana dengan kamu yang selingkuh dariku? Bagaimana dengan itu?
Bagaimana dengan kamu yang tidak memikirkan anak-anak kita, masa depan kita? Bagaimana dengan itu? Aku mengerti, kamu mengorbankan karirmu, kamu sudah berkorban. Kamu juga melakukan beberapa hal baik, karena tidak semua orang sepenuhnya baik atau sepenuhnya buruk. Tapi bagaimana dengan itu? Kamu melewatkan masalah besarnya, sayang. Apa yang telah BBC lakukan untukku? Baiklah, mereka memperkenalkan bangsa ini pada seseorang bernama No, One Fisherman in a Day, tentang gelar yang luar biasa. Ayo, kamu perlu membuat BBC Radio Kamru. Ya, tapi saya tinggal di Crawley. Apa manfaatnya untuk saya? Ya, ada acara-acara yang tidak akan saya remehkan. Tidak, tapi bagaimana dengan propaganda seperti ini? Bagaimana dengan propaganda sejarah? Bagaimana dengan propaganda sejarah seperti ini? Dari blok-blok batu yang megah, para penulis Georgia telanjang dan bintang-bintang ring tinju ke medan-medan perang di Eropah. Dan aku bisa bernyanyi tentang Whiplash. Inilah para pahlawan sejati. Hei, propaganda sejarah, bagaimana dengan itu? Seperti trauma pemecah rekor tentang rumah sakit itu. Dia jatuh cukup parah. Tapi saat kamu menginterogasi tersangkamu, Itu bukan ayam. Kamu lagi. tanya mereka, apa yang pernah BBC lakukan untukku? Ya, baiklah bro. BBC Radio 2 Lihat. Mereka tidak memenuhi kelas ini dengan anak-anak Muslim. Menunjukkan keragaman yang cukup bisa diterima. Aku ingat sesuatu di mana mereka menunjukkan sesuatu yang penuh dengan anak-anak Muslim. Dan itu bukan tentang Muslim, itu hanya sekolah Inggris biasa. Dan mereka tidak menampilkan satu pun anak kulit putih. Aku tidak ingat itu. Bagaimanapun, mari kita selesaikan video ini. 148. Kenapa itu jadi urusan? Jadi, bagaimana jika mereka memverifikasi berita dengan teliti? Apa yang pernah BBC lakukan untukku? Bukankah kamu ikut tidur mingguan? Iya. Itu bohong sekali. Mereka bilang kami sudah memverifikasi berita. Omong kosong. Benar-benar omong kosong. Mereka sebenarnya, bahkan PBB baru saja mengakui bahwa tidak ada kelaparan dan Hamas telah mencuri bantuan. Baru-baru ini PBB melakukannya. Dan BBC tanpa henti selama periode ini terus mengatakan bahwa Israel tidak membiarkan bantuan masuk ke Gaza. Kelaparan di Gaza makin parah. Mereka bahkan menayangkan cerita yang sekarang sudah terkenal terbantahkan tentang seorang anak sakit yang kurus kering karena penyakit khusus yang dideritanya sendiri. Tapi mereka tidak berhenti sejenak untuk berpikir, kalau anak itu sekarat karena kelaparan, kenapa ibunya justru hampir obesitas? Tapi mereka tidak peduli. Kamu tahu, mereka tidak peduli. Jadi tidak, BBC memang begitu. Tidak, mereka tidak memverifikasi berita mereka. BBC sekarang benar-benar sudah jadi kubangan propaganda kaum kiri. Kami juga punya acara di Radio 2 dan podcast hip hop di SoundCloud. Michael, bro. Siapa peduli dengan Mary Berry, Glastonbury, selebriti di televisi dan stasiun radio Gladiators, BBC Radio 2. Radio 3 Asian Network, Radio Hello. Perayaan Wimbledon. Menginspirasi kecintaan terhadap alam pada generasi mendatang. Akara, si bibis, tentang anjing dan kepiting yang luar biasa. Dan selain itu, mereka bahkan tidak memiliki iklan. Tapi ya, kecuali yang satu ini. Sekarang, saya rasa mereka banyak berkontribusi pada dunia cerita Britania. Tapi tunggu dulu, kenapa musiknya semakin keras? Lupakan muridmu, pertandingan harianmu, dan Louismu, The Roux. Kau tahu, semua ini tidak harus ada kalau kita tidak menginginkannya. Bukan, maksudku, aku tidak mengatakan begitu. Oh. Di sini tertulis bahwa uang yang kita bayarkan untuk BBC menghasilkan lebih dari 6 dan kau tahu apa? Cukup dengan propaganda ini. Biarkan aku putarkan video yang terkenal karena keburukannya saat Elon Musk menghancurkan BBC. Mari kita tonton videonya. Ini propaganda, teman-teman, propaganda. Maksudku, aku hanya ingin menambahkan bahwa kau tahu, kami telah berbicara dengan orang-orang yang telah dipecat dan dulunya bekerja di moderasi konten. Dan kami juga baru-baru ini berbicara dengan orang-orang yang terlibat dalam moderasi.
Dan mereka bilang saja, memang tidak cukup orang untuk mengawasi hal-hal seperti ini, terutama terkait ujaran kebencian di perusahaan. Ujaran kebencian seperti apa yang Anda maksud? Maksud saya, Anda kan menggunakan Twitter. Benar. Apakah Anda melihat peningkatan ujaran kebencian? Maksud saya, Hanya anekdot pribadi. Misalnya, apa yang Anda lakukan? Saya tidak. secara pribadi, di For You saya memang mendapat lebih banyak konten seperti itu. Ya, secara pribadi. Konten seperti apa? Saya tidak akan berbicara untuk seluruh pengguna Twitter lainnya. Anda sendiri telah melihat lebih banyak ujaran kebencian. Saya akan mengatakan, saya melihat lebih banyak konten penuh kebencian dalam hal itu. Konten yang tidak Anda sukai atau penuh kebencian. Apa maksud Anda ketika menggambarkan sesuatu yang penuh kebencian? Ya, maksud saya, Anda tahu, hanya konten yang akan memancing reaksi. Sesuatu yang mungkin mengandung hal-hal yang sedikit rasis atau sedikit seksis, hal-hal seperti itu. Jadi menurut Anda, bagaimana Anda menentukan sesuatu itu penuh kebencian atau tidak? Apa yang rasis dan apa yang tidak? Bagaimana Anda menentukannya? Karena sejauh yang saya pahami, kita baru mulai memahami penggunaan kata rasis yang sebenarnya. Karena bahkan jika Anda menunjukkan praktik budaya primitif seseorang, itu akan dianggap sebagai tindakan rasis. Tapi sekarang kita mengerti bahwa itu bukan tindakan rasis. Itu adalah argumen yang didasarkan pada nilai. Paling banter, itu bersifat kulturalis. Sedikit seksis itu seharusnya dilarang. Tidak, saya tidak. Apakah itu yang kamu maksud? Saya tidak mengatakan apa-apa, saya hanya penasaran. Saya mencoba memahami apa yang kamu maksud dengan konten penuh kebencian. Dan saya meminta contoh yang spesifik. Dia tahu dia tidak punya apa-apa. Dia tahu dia tidak punya apa-apa. Dia datang ke sini dengan agenda hanya untuk menyalahkan semuanya padanya karena X sudah melakukan banyak hal, teman-teman. Saya bilang sama kalian, sebagai seseorang yang membuat konten, biar saya kasih tahu sesuatu. Biar saya bagikan pengalaman pribadi saya. Selama COVID, kami sangat takut untuk mengatakan apapun tentang COVID. Sebenarnya itu bukan keahlian saya. Saya juga tidak terlalu peduli soal itu karena jelas saya ada di ranah ini. Jadi saya memilih diam. Tapi beberapa kali ketika saya mengatakan sesuatu, video saya dihapus dan saya diancam kalau channel saya akan dihapus. Oke, jadi kami takut untuk mengatakan banyak hal. Bahkan soal Islam atau Muslim atau apapun itu, kami bilang kami harus berhati-hati. Kalau kamu mengikuti saya di Twitter, kamu akan tahu saya jauh lebih bebas di sana. Sekarang apa yang terjadi? Jadi ketika Elon Musk membeli X, dia membiarkan kami berbicara dengan bebas. Oke. Sekarang kami juga melihat banyak konten penuh kebencian dari pihak lain. Umat Muslim mengatakan segala macam hal yang mengerikan. Ada orang-orang yang membenci Elon Musk. Ada juga yang secara terbuka mendukung IRGC seperti Bushra Sheikh. Mereka secara terbuka menyebarkan ide dan pandangan anti-barat mereka di X. Itulah harga dari kebebasan berbicara, oke? Tapi sebelum itu, semuanya sangat condong ke satu arah. Kita tidak bisa mengatakan apa-apa. Tapi kalau kamu orang kiri woke yang sinting, kamu bisa mengatakan apa saja yang kamu mau. Apa saja, kamu bisa membungkam siapapun. Benar, kamu rasis. Elon Musk adalah anugerah. Dia menyelamatkan kebebasan berbicara. Dan bukan hanya di X saja. Karena itu punya efek berantai ke platform lain, di mana mereka juga harus melonggarkan pengawasan mereka terhadap orang-orang. Facebook benar-benar berbalik 180 derajat ketika Trump berkuasa. Dia benar-benar seperti berlutut mencium pantat Trump. Dan ini saya sangat membenci Mark Zuckerberg dengan segenap kekuatan saya. Yaitu siapa nama orang yang teori konspirasi itu? David Icke atau siapa? Yang bilang kalau keluarga kerajaan itu kadal alien dari luar angkasa atau semacamnya. Kalau ada sedikit pun kebenaran dari klaim itu, bukan soal keluarga kerajaan ya, meskipun mereka juga mungkin begitu. Saya tidak peduli. Saya tidak cukup peduli tentang mereka. Tapi itu Mark Zuckerberg. Dia itu reptil, dia alien. Saya tidak tahu makhluk apa dia itu. Jadi Elon Musk menyelamatkan ini. Jadi inilah kenapa apa yang baru saja dia katakan itu sangat penting. Dia bilang, jadi kalau sesuatu itu sedikit seksis, kita harus melarangnya. Itu adalah poin penting yang dia sampaikan. Mengakses hal-hal seperti itu. Jadi menurutmu, jika sesuatu sedikit seksis, itu harus dilarang? Aku tidak. Apakah itu yang kamu maksud? Aku tidak mengatakan apa-apa. Aku hanya penasaran. Aku mencoba memahami apa yang kamu maksud dengan konten penuh kebencian. Aku meminta contoh yang spesifik. Dan kamu baru saja mengatakan bahwa jika sesuatu sedikit seksis, itu adalah konten penuh kebencian. Apakah itu berarti harus dilarang? Ya, kamu sudah bertanya padaku, kamu bertanya apakah berandaku, apakah itu lebih sedikit atau lebih banyak. Aku akan bilang itu sedikit lebih banyak. Itulah kenapa saya meminta contoh.
Bisakah kamu menyebutkan satu contoh? Sejujurnya, aku tidak membutuhkannya. Sejujurnya. Kamu tidak bisa menyebutkan satu contoh pun. Akan aku jelaskan alasannya. Karena aku sebenarnya sudah tidak menggunakan tab untuk Anda itu lagi, karena aku memang tidak terlalu suka. Dan sebenarnya banyak orang yang cukup mirip. Aku hanya, tunggu sebentar. Kamu bilang kamu melihat lebih banyak konten penuh kebencian, tapi kamu tidak bisa menyebutkan satu contoh pun, bahkan satu pun tidak. Aku tidak yakin aku sudah menggunakan feed itu selama 3 atau 4 minggu terakhir. Dan aku, Lalu, bagaimana kamu melihat konten penuh kebencian itu? karena aku sudah menggunakan Twitter sejak kamu mengambil alih selama 6 bulan terakhir. Oke? Jadi, pasti pada suatu saat, kamu pernah melihat konten penuh kebencian di For You. Aku minta satu contoh saja. Benar. Dan kamu tidak bisa memberikan satu pun. Dan aku bilang, Kalau begitu, aku bilang, kamu tidak tahu apa yang kamu bicarakan. serious? Ya, karena kamu tidak bisa memberiku satu pun contoh konten kebencian, bahkan satu tweet pun tidak. Tapi kamu mengklaim bahwa tingkat konten kebencian itu tinggi. Yeah. Itu tidak benar. Tidak. Kamu baru saja berbohong. Apa? Tidak. Yang saya katakan adalah ada banyak organisasi yang mengatakan bahwa informasi seperti itu sedang meningkat. Sekarang apakah Apakah itu sudah atau salahkan orang lain? Orang lain yang mengatakannya. Benar, Beri saya satu contoh. maksud saya benar. Dan jika Anda melihat lembaga seperti Institut Dialog Strategis di Inggris, mereka akan mengatakan itu. Jadi lihat, Orang-orang akan mengatakan segala macam omong kosong. Saya benar-benar meminta satu contoh saja, dan Anda tidak bisa menyebutkan satu pun. benar. Dan seperti yang sudah saya katakan, saya tidak menggunakan feed itu. Tapi misalnya, bagaimana Anda tahu itu? Saya rasa ini tidak akan kemana-mana. Anda benar-benar mengatakan bahwa Anda mengalami lebih banyak konten penuh kebencian, itu BBC teman-teman. dan kemudian tidak bisa menyebutkan satu contoh pun. Benar. Dan seperti yang saya katakan, Itu konyol. saya sebenarnya belum melihat feed itu. Lalu bagaimana Anda tahu kalau itu konten penuh kebencian? Karena saya bilang itu yang saya lihat beberapa minggu lalu. Saya tidak bisa memberi Anda contoh yang pasti. Mari kita lanjutkan. Kita hanya punya waktu terbatas. Baiklah, misinformasi tentang COVID. Anda mengubah misinformasi tentang COVID. Apakah BBC telah mengubah misinformasi tentang COVID? BBC tidak menetapkan aturan di Twitter. Jadi, saya bertanya kepada Anda. Tidak, saya sedang membicarakan misinformasi BBC tentang COVID. Saya benar-benar bertanya kepada Anda tentang perubahan label misinformasi COVID. Dulu ada kebijakan, lalu kebijakan itu menghilang. Kenapa melakukan itu? Oke, jadi COVID sudah bukan masalah lagi. Apakah BBC sama sekali merasa bertanggung jawab atas misinformasi terkait penggunaan masker dan efek samping vaksinasi? Dan sama sekali tidak memberitakan tentang hal itu? Lalu bagaimana dengan fakta bahwa BBC mendapat tekanan dari pemerintah Inggris untuk mengubah kebijakan editorialnya? Apakah Anda menyadari hal itu? Ini bukan wawancara tentang BBC. Anda pikir memang bukan. Dan sekarang saya mengerti kenapa Anda melakukannya di Twitter Spaces. Saya bukan perwakilan dari kebijakan editorial BBC. Saya ingin memperjelas itu. Mari kita bicara tentang hal lain. Kita punya banyak hal untuk dibahas. Saya juga sedang mewawancarai Anda. Baiklah, mari kita bicara tentang hal lain. Ini adalah saluran propaganda, teman-teman. BBC sudah menjadi saluran propaganda sejak lama. Sekarang lihat ABC. Saya tidak akan bilang seburuk BBC, tapi sudah mulai ke arah sana. Dan itulah alasan kenapa saya pikir zaman itu, dulu ada masa di mana seseorang bisa bangga dengan BBC atau ABC. Tapi sekarang di era media sosial, tidak. Kita sudah terlalu paham. Kita tidak bisa dicuci otak. Meskipun saya paham bahwa tidak semua hal di media sosial itu sempurna dan banyak informasi yang salah tersebar di media sosial. Saya sepenuhnya mengakui itu. Ada banyak pihak yang berniat buruk di media sosial juga. Dan terkadang orang seperti saya yang bukan ahli dalam bidang apapun, tapi kami bisa memberikan pendapat dan itu bisa memengaruhi orang lain. Saya benar-benar mengerti itu. Tapi cara terbaik untuk mengatasinya, karena ini adalah era diskusi modern, ini adalah kapitalisme informasi bebas, bisa dibilang seperti itu. Biarkan pasar, ruang informasi pasar bebas ini, biarkan pasar yang menentukan mana yang benar. Karena saya masih sangat yakin bahwa pada akhirnya, ide-ide yang lebih baiklah yang akan menang. Karena ide-ide buruk memang tidak bisa menang. Karena ide-ide buruk tidak menghasilkan sesuatu yang berguna. Dan apapun yang tidak berguna akan punah. Itu memang selalu terjadi. Terlalu sulit untuk mengontrol pikiran orang. Selalu sulit untuk mengontrol pikiran orang. Saya mengerti soal propaganda negara ini. Dengan TV yang disponsori negara seperti ini, kamu bisa membentuk pikiran,
kamu bisa membentuk pola pikir jutaan orang, kadang untuk alasan yang baik, kadang untuk alasan yang benar, tapi juga kadang untuk alasan yang salah. Ya, tapi di pasar bebas ide seperti ini, biarkan orang-orang yang memutuskan. Dan kalau seseorang itu orang gila, maka kegilaan itu tidak akan bertahan lama. Karena sekali lagi, itu tidak akan menghasilkan hasil yang positif. Dan prinsip yang bertahan adalah yang paling kuat juga berlaku untuk ide-ide. Tapi saya pikir era saluran TV propaganda yang disponsori negara sedang mendekati akhir. BBC akan segera mati. Dan saya pikir hal yang sama juga akan terjadi pada ABC. Kita sudah punya saluran swasta, kita punya Channel 9, kita punya Channel 7. Kenapa kita masih butuh saluran yang dibiayai pajak? Kenapa? Kita tidak membutuhkannya.